Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Bukankah itu harta paling berharga yang ditinggalkan oleh penguasa Sekte Surgawi di masa lalu, yang diblokir di sini? Itu mungkin. Anak-anak dari ketiga belah pihak membicarakannya satu demi satu, tetapi tidak ada yang berani maju dan mencoba peruntungan mereka. Tu Hong berdiri di samping Lu Pingan dan berbisik, "Pingan, coba saya lihat." "Jangan khawatir." Lu Pingan menghentikan Tu Hong dan berkata dengan tenang, "Istana di depan kita tidak ada gunanya. Ini mungkin rahasia besar yang melibatkan Sekte Surga. Dulu, Sekte Changtian lebih kuat dari Sekte Tianfeng kita. Jika ini benar-benar peluang besar, Anda dan saya harus lebih berhati-hati." Tu Hong tercengang. "Jika kita mendapatkannya, mudah bagi Anda dan saya untuk mencapai kuil Tao, dan bahkan di masa depan, bukan tidak mungkin untuk menjadi lautan Tao, pertanyaan Tao, dan bahkan Raja Surgawi Tao sejati. Begitu Anda bisa menjadi Kaisar Daofu, apalagi Changzu, Anda bisa menjadi raksasa di wilayah Changyun yang luas." Lu Pingan menjatuhkan kata-katanya, melihat ke arah Chang Bei dan Ku Qiki di sisi lain, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, tidak menyenangkan bagi semua orang untuk menghabiskan begitu banyak uang di sini. Mengapa kalian tidak? Silakan saja, dan melihat-lihat bersama." Mendengar ini, Ku Qiki dan Chang Bei juga tergerak. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil langkah pertama karena khawatir telah menjadi seorang Pathfinder. Meski tidak ada jalan kembali, mereka juga bisa dijadikan batu loncatan bagi orang lain. "Sangat baik." Ku Qiki tersenyum tipis, cantik dan mengharukan. Chang Bei mengangguk dan berkata, "Oke." Boulevard selebar 100 kaki berkabut dan tidak nyata. Ketiga sisinya dibagi menjadi 3 kolom, dipisahkan oleh jarak satu sama lain. Lu Pingan memandang murid-murid Sekte Tianfeng di belakangnya dan berkata, "Hati-hati, jangan lari-lari." Maka ketiga tim langsung menginjakkan kaki di Wumeng Avenue. Saat aku menginjaknya, aku hanya merasakan tanahnya dingin. Melihat ke bawah, tanah batu hitam itu basah dan dingin. "Ini adalah batu dingin bulan iblis," kata Ku Qiki. "Di masa banjir dan kelaparan, iblis surgawi dan batu dingin bulan ini memiliki efek magis pada beberapa orang seni bela diri dengan fisik dingin, tetapi bagi kebanyakan orang biasa, seringkali berlatih di tempat di mana batu dingin bulan berada akan menyebabkan meridian mereka tersumbat, menghalangi aliran kekuatan Tao, dan dirasuki setan." Mendengar ini, banyak orang bergegas menggunakan kekuatan internal mereka untuk menahan dinginnya batu dingin bulan iblis. Kita terus memperdalam, dan semakin dalam kita masuk, semakin lebat dan tebal kabut di sekitar kita. Sampai tidak ada yang ditemukan. Lambat laun, semakin banyak orang menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekitar mereka pada suatu saat telah menghilang pada saat berikutnya. "Yang mulia, di mana Anda?" Wang Kai dan Mu Yun juga berpisah. "Saudara bela diri Wang, aku di sini." "Di mana?" Mereka dapat mendengar suara satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat melihat keberadaan orang lain. Hingga akhirnya, suaranya pun tidak terdengar. Kabut ini tidak hanya mengisolasi pandangan, tetapi juga eksplorasi jiwa dan cara lainnya. Sendirian ibarat berada di dunia tanpa batas tanpa bantuan apapun. Mu Yun menyebutkan pedang melintasi dosa dan selalu siap. "Dengan cara ini, saya tidak tahu sudah berapa lama saya berjalan." Tiba-tiba, ada angin bersiul di depanku. Mu Yun mengikuti angin dan menyebarkan kabut tebal. Dia hanya melihat jalan utama terbentang. Jalan itu lebarnya 100 kaki, dan di ujung jalan itu terhubung dengan puncak gunung setinggi 10.000 kaki. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang berdiri di sini, hanya dirinya sendiri. Sejauh ini, meski saya tidak tahu jalan apa yang ada di depan, sepertinya tidak ada jalan lain yang bisa dijelajahi kecuali bergerak maju. Mu Yun melangkah ke jalan yang dibangun langsung dari kaki gunung hingga puncak gunung. Ini benar-benar jalan raya menuju langit. "Mengapa generasi tua yang kuat selalu suka membuat hal-hal mewah ini?" keluh Mu Yun sambil berjalan. "Begitu saya sampai di avenue yang ditangguhkan, tiba-tiba terjadi perubahan mendadak. Di kedua sisi jalan, angin tak berujung menderu, berubah menjadi bila angin yang mengganggu dunia, dan bergegas keluar dari awanmu. Pedang yang melintasi kejahatan langsung memotong puluhan pedang, dan pedang Ki yang mengerikan pecah. Kong-kong, pedang Ki bertabrakan dengan bila angin, dan seluruh jalan tersapu oleh fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Mu Yun tampak murung. Sepertinya ini adalah ujian, dan pemisahan manusia bukannya tanpa tujuan. Menahan bila angin, Mu Yun segera melaju dan maju. Boom, boom,
Saat berikutnya, nyala api keluar dari jalan dan langsung berubah menjadi bola api yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang Mu Yun. Buka dunia, formula pedang Tianming, dipotong dengan satu pedang, dan roh jahat yang mengerikan itu tersapu. Sepertinya ada angin tak berujung yang menderu-deru, dan sepertinya pedang Qi membelah langit dan bumi, memusnahkan semua bola api itu. Tapi ini belum berakhir, Mu Yun terus bergerak maju, dan ada berbagai serangan. Namun lambat laun, Mu Yun juga menemukan masalahnya. Serangan-serangan itu tidak begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya, tetapi meningkat saat dia berjalan di sepanjang jalan gantung menuju puncak gunung. Jika bila angin asli seperti prajurit berat pilar Tao, sekarang guntur langit yang dilawan Mu Yun setara dengan kekuatan yang dilepaskan oleh tiga alam pilar Tao. Uji bakat, Mu Yun mengangkat alisnya. Inilah yang paling suka dilakukan oleh sutradara lama. Kalau begitu, ayo kita coba. Cahaya pedang penyeberangan dosa berkedip-kedip, dan makna pedang itu meledak di tubuh Mu Yun. Sekarang, Mu Yun membuka 10% takdirnya dan meningkatkan kekuatan konsepsi artistik pedang. Faktanya, ketika bakat Mu Yun terwujud, baik ledakan formula Tao maupun kultivasinya sendiri adalah sebuah sublimasi. Selanjutnya, ada hujan pedang yang turun di seluruh dunia, dan ada juga tanaman merambat yang tak ada habisnya, dengan duri beracun, membungkus dunia, seolah menelan Mu Yun. Serangan itu menjadi semakin mendominasi, dan Mu Yun juga semakin sulit untuk dilawan. Namun, di bawah penindasan yang sangat besar ini, Mu Yun samar-samar merasakan bahwa di dalam jiwanya, penguasa Tao yang telah hancur dalam pergulatan antara takdirnya sendiri dan 9 takdir putra surga mulai memiliki jalan dan secara bertahap memadat. Saat Mu Yun hendak mendekati puncak gunung, serangan teroris di depannya telah memaksa penguasa Tao untuk mendekati 6 tingkat. Di lautan jiwa Mu Yun, pilar ketiga berdiri dengan suara gemuruh. Tidak ada menelan ki dan darah. Pada saat ini, pilar ketiga terkondensasi secara ajaib. 3 ranah pilar Tao, pedang penyeberangan dosa di tanganmu bisa dibunuh dengan satu pedang, yang bisa membuka dunia dalam sekejap, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Boom! Ketika ujian terakhir selesai, Mu Yun berdiri di puncak gunung dan akhirnya merasa lega. Jalan ini tidak hanya diuji, tetapi juga memberi umpan balik pada kekuatan langit dan bumi yang tak terkatakan. Mu Yun memahami bahwa tanpa infus kekuatan yang kuat, dia tidak dapat mencapai 3 alam dahusu. Namun, ketika Mu Yun menginjakkan kaki di puncak gunung, dia tercengang ketika melihat ke depan posisi puncak gunung telah ditentukan oleh 8 orang. Chang Bei dari keluarga Chang, serta Chang Gongzong dan Chang Wendong. Ada pula Kukiki dari istana Xiaoyao yang juga ditemani oleh 2 orang pemuda yang keduanya memiliki 9 pilar nafas Tao. Lupingan dan Tu Hong dari sekte Tianfeng memandang Mu Yun dengan aneh. Nyatanya, tak hanya keduanya, tapi juga beberapa orang lainnya, berwajah cuek. Chang Bei, dengan senyuman di matanya, berkata sambil mencibir, Lupingan, Tu Hong, tampaknya adik laki-lakimu Mu Yun tidak sesederhana yang kamu lihat di permukaan. Beberapa orang telah membahasnya sebelumnya. Sepanjang perjalanan ke sini, semua orang kelelahan, bahkan menghadapi bahaya besar dan hampir mati. Tetapi ketika 2 atau 300 orang datang ke sini, hanya 8 yang tiba di sini. Sekarang, ada satu lagi Mu Yun, yang sangat aneh. Tu Hong juga mengangkat alisnya saat dia melihat Mu Yun. Tidak ada orang yang bodoh. Sebelumnya, aneh jika Mu Yun bisa melarikan diri dari Rainbow dan yang lainnya sendirian. Sekarang, ini lebih aneh lagi. Mu Yun, Tu Hong berkata langsung, bagaimana kamu sampai di sini? Melihat ekspresi buruk Tu Hong, Lupingan juga menjadi bingung. Tampaknya Mu Yun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa hanya 8 dari 3 kelompok yang terdiri dari 2 atau 300 murid alam Dewa Pilar Tao yang datang ke sini. Yang lebih tidak bisa berkata-kata adalah bahwa ke-8 pilar ini adalah 9 tingkat pilar Tao. Dia adalah satu-satunya yang memiliki 3 tingkat pilar Tao, dan dia baru saja dipromosikan. Mu Yun segera mendekati Tu Hong dan berkata dengan suara rendah, aku hanya baru saja lewat, kemarilah. Tu Hong mengangkat alisnya. Ya, Mu Yun berkata dengan ekspresi aneh, bukankah begitu? Aku terpisah dari semua orang di dalam kabut sebelumnya, dan kemudian berjalan ke sini. Jalan saja ke sini. Tu Hong berkata lagi, apakah kamu tidak menemui bahaya apapun di jalan? Bahaya. Mu Yun tertegun dan berkata, bahaya apa? Melihat Mu Yun tidak terlihat bodoh,
Tu Hong juga mengangkat alisnya. Bagaimana? 8 dari mereka datang ke sini melalui duri dan duri. Mu Yun adalah pengecualian, tapi itu tidak mungkin. Lu Pingan juga melangkah maju dan berbisik, tolong bicara baik-baik. Mu Yun segera melanjutkan pembicaraan yang tidak masuk akal, setelah aku berpisah denganmu, aku berjalan bersama. Ketika aku melihat jalan utama, aku datang menuju jalan utama, dan kemudian. Akhirnya, Lu Hong dan Tu Hong saling memandang, lainnya. Ini luar biasa, apakah ada celah dalam ujian yang ditinggalkan oleh orang dahulu di sini? Hahaha, namun saat itu, tawa keras tiba-tiba terdengar. Chang Wendong dari keluarga Chang mencibir, Lu Pingan, Tu Hong, kalian berdua benar-benar bodoh. Jika ada celah di sini, apakah dia sendirian di sini? Kenapa dia satu-satunya kecuali kita berdelapan? Chang Wendong berkata lagi, anak ini sama sekali tidak sederhana. Sebelumnya, dia hanya berada di alam ganda Dahusu. Chang Feifei dan Wu Ying diam-diam dibunuh olehnya. Sekarang kita telah mencapai alam 3. Kita semua telah mengambil alih jalan. Anda harus tahu bahwa kekuatan yang diumpankan kembali kepada kami setelah jalan itu dilewati sangat misterius. Tetapi apakah Anda membantu Anda menerobos ke alam Dewa Dautai? Tidak, tapi dia membantunya mencapai 3 alam Dahusu. Apakah Anda benar-benar pikir dia hanyalah murid biasa dari alam Dahusu? Kata-kata Chang Wendong membuat Lu Pingan dan Tu Hong terlihat kedinginan. Tentu saja, mereka tidak terlalu mempercayai kata-kata Mu Yun. Mu Yun, Tu Hong segera bersenandung, kami menyelamatkanmu. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Tapi Mu Yun segera menangis dan berkata, aku benar-benar tidak memilikinya. Kakak bela diri Tu, apakah kamu percaya padaku atau dia? Saya Triple Tao, apa salahnya yang bisa saya lakukan? Terhadap Anda, pada saat ini, Mu Yun tampak seperti disiram air kotor dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Lu Pingan dan Tu Hong mengerutkan kening lebih dalam. Saudara Chang Bei, tapi saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di ujung jalan, seorang pemuda berdiri di sana dengan pandangan kosong. Kebangsaan Chang, Renbo, 7 alam Dahusu, juga muncul. Renbo, Chang Wen tampak kaget dan berkata, kamu, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Renbo berkata dengan hampa, hanya berjalan dan datang. Ayo jalan kaki. Chang Wen buru-buru berkata, kamu tidak menemui bahaya apapun. Tidak, Renbo juga memasang ekspresi aneh di wajahnya dan melanjutkan, bukan. Aku tersesat dalam kabut dan terpisah dari semua orang. Akibatnya, aku muncul di sini. Ini seperti 2 kacang polong. Lu Pingan dan Tu Hong memandang Mu Yun lagi dan terlihat aneh. Mu Yun tidak berbohong. Saya benar-benar datang ke sini tanpa alasan. Pada saat ini, Mu Yun semakin bingung. Pegang rumput besar. Benarkah ada celah dalam pengujian di situs bersejarah ini? Ia juga berpikir bahwa ia pasti tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Namun kini, kemunculan Renbo membuktikan bahwa kebohongannya benar adanya. Ini, di mana alasannya? Namun Chang Bei, Chang Wendong dan Chang Gongzong memiliki ekspresi yang aneh. Tu Hong tidak bisa menahan tawa dan berkata, sepertinya masyarakat Chang tidak bisa mengganti anjingnya untuk makan kotoran. Aneh kalau mereka memercikkan air kotor ke orang lain. Kamu, wajah Chang Wen dingin. Saat ini, Renbo semakin bingung saat mendekati ketiga orang itu. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Kemudian, 2 murid istana Xiao Yao tiba tanpa gangguan apapun. Mereka hanya berjalan ke sini selangkah demi selangkah. Sekarang, total 12 murid dari 3 sisi datang ke sini. Pemandangan itu tampak agak aneh. Namun, ada 12 orang di sini, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hanya ada 1 kuil rusak di puncak gunung, dan kedatangan Chang Bei sebelumnya, Lu Pingan dan Ku Qiki telah dengan cermat memeriksa kuil yang rusak tersebut dan tidak menemukan apapun. Ke-12 orang itu juga dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing berdiri di satu sisi dan menunggu dengan tenang. Tu Hong dan Lu Pingan memandang Mu Yun. Saya tahu bahwa Mu Yun tidak berbohong. Selain itu, mereka salah memahami Mu Yun sebelumnya. Sekarang mereka kurang waspada terhadap Mu Yun. Pada analisa akhir, ketiga pilar tersebut tidak dapat mengubah keadaan. Mu Yun, Lu Pingan berbisik, jika nanti ada perubahan, jangan lari-lari. Kami tidak akan membiarkanmu mati bersama kami. Terima kasih, kakak senior Lu.
Mu Yun mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menangis, dan berkata, tapi menurutku Chang Bei sangat berarti bagiku. Aku khawatir aku akan membawa masalah pada kedua kakak laki-laki itu. Tu Hong bersenandung, itu hanya hal yang menyedihkan. Siapa yang takut padanya? Mu Yun berkata dengan semangat lagi, ya, aku pernah mendengar bahwa kakak senior Tu Hong sangat kuat. Meskipun dia berada di peringkat 91 di Monumen Fengxiang, itu adalah karena kakak senior Tu Hong tidak tertarik untuk terus menyerang. Tu Hong berkata sambil tersenyum, nak, pergilah ke jalan raya. Aku benar-benar tidak tertarik untuk terus mendaki Monumen Fengxiang. Ini adalah cara yang tepat untuk mencapai kuil Tao secepat mungkin. Ya, saat berbicara, 12 orang masih 12, tapi tiba-tiba, jalan gantung yang kami lalui berubah jalanan menderu dan tanah terkelupas. Tak lama kemudian, jalan selebar 100 kaki langsung berubah menjadi bubuk dan meledak. Jalannya menghilang, namun candi yang rusak di puncak gunung berubah saat ini. 12 saluran berevolusi dari kuil yang rusak dan menyebar ke langit. Saya tidak tahu kemana arah mereka. Sekarang, semuanya bersorak. Sepertinya tempat ini sungguh misterius. Chang Bei dan yang lainnya melihat saluran itu dan tampak luar biasa. Renbo, pergi dan lihat. Renbo tidak mau, namun Chang Bei, Chang Gongzong dan Chang Wendong semuanya adalah 9 tingkat pilar Tao. Dia adalah satu-satunya yang memiliki 7 tingkat pilar Tao, jadi dia harus pergi. Melangkah ke jalan ilusi, saat berikutnya, Renbo menghilang, dan jalan itu juga menghilang. Pergi, Chang Bei menarik Chang Gongzong dan Chang Wendong dan segera memulai. Jalan ilusi ini jelas merupakan hadiah bagi mereka. 4 orang Chang menempati 4 jalan utama dan menghilang. 5 orang di istana Xiaoyao tidak bisa menahan diri. Tu Hong melihat ketiga jalan utama dan berkata sambil tersenyum, Mu Yun, kamu benar-benar beruntung. Perut Mu Yun Fei, aku menghajarnya selangkah demi selangkah, bukan dengan omong kosong. Pergi dan lihat apa peluangnya. Ya, hingga ketiganya benar-benar menghilang di tempatnya, dan tidak lebih dari 12 orang yang berada di puncak gunung. Pada saat yang sama, di jalan 18 patung, 2 atau 300 orang di 3 sisi hanya melihat kabut tebal menyebar. Saat ini, semua orang menyadari bahwa mereka tidak jauh dari satu sama lain. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa menemukan siapapun. Pada saat ini, Wang Kei juga berkumpul dengan murid-murid Sekte Tianfeng. Kakak senior Lu sudah pergi. Seorang murid berseru, kakak Tu Hong telah pergi. Wang Kei melirik murid-murid Sekte Tianfeng, tetapi juga tampak terkejut. Di mana Mu Yun? Mengapa Mu Yun pergi? Di puncak gunung, 12 orang menghilang satu demi satu. Mu Yun melangkah ke jalan itu, dan jalan itu memendek secara otomatis hingga akhirnya, dia tiba di ruang yang sangat halus. Ruang ini tertutup rapat dengan pola Tao yang mengerikan. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri di atas platform batu yang dipadatkan oleh pola Tao. Jenggot dan rambut pria itu berwarna putih, tetapi wajahnya terlihat berusia 20 atau 30 tahun, yang mana sangat aneh. Yang akan datang, jawab Mu Yun. Pria itu sedikit terkejut. Mu Yun tersenyum canggung. Lebih tua, entah orang tersebut seorang yang lebih tua atau tidak, bersikap rendah hati adalah hal yang benar. Di mana ini? Pria berjanggut putih dan berambut putih berkata sambil tersenyum, surga. Wilayah udara langit. Pria itu berkata lagi, ini adalah domain misterius yang diciptakan oleh Chang Tianzong kami dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, ketika Chang Tianzong dihancurkan, domain ini menyembunyikan dirinya sendiri dan tidak terwujud sampai sekarang. Oh, melihat Mu Yun sepertinya tidak mempercayainya, pria itu berkata lagi, tidak perlu berbohong padamu. Dalam beberapa tahun terakhir, Chang Tianzong akan binasa. Untuk melanggengkan warisan Taoisme, pembangunan wilayah udara Chang Tian ini adalah untuk meninggalkan warisan bagi kedatangan orang-orang yang memiliki takdir pertemuan. Seseorang, 12, Mu Yun penasaran. Pria itu tersenyum dan berkata, ini bukan jam 12, tapi hanya kamu. Aku, cara kamu berjalan sebelumnya adalah jalan di langit. Kamu melakukan yang terbaik di antara 12 orang. Kami memutuskan untuk mempercayakan warisan ini kepadamu. Sangat terburu-buru, Mu Yun berseru. Faktanya, Mu Yun tidak merasakan betapa sulitnya ujian di jalan itu. Pria itu kehilangan senyumnya. Seorang pemuda yang menarik. Ya, anak muda. Meskipun Mu Yun telah mengalami begitu banyak hal,
umur panjang sebenarnya hanya lebih dari 100.000 tahun. Ini bukan apa-apa untuk umur panjang ribuan tahun. Pria itu berkata, penghakiman kami sendiri. Kita, apakah ada orang lain? Pria itu perlahan berkata, akulah cahaya surga. Salah satu dari 3 wakil penguasa sekte surgawi. Ya, Chang Tianze berkata lagi, di masa lalu, penguasa Chang Tianyu adalah kaisar Taoisme dan raja Taoisme yang sebenarnya. Kami bertiga mendengarkan perintah mereka. Jatuhnya kaisar langit, kami bertiga juga tewas dalam perang, namun beberapa barang yang tertinggal enggan untuk dibuang untuk seseorang. Sampai hari ini, kaulah yang memiliki takdir. Chang Tianze berkata sambil tersenyum, saya ingin memberikannya kepada Anda. Anda pasti membutuhkannya. Apa? Dengan lambaian telapak tangannya, secarik batu giok jatuh di depan Mu Yun. Mu Yun dengan hati-hati membuka slip giok dan melihat 4 karakter kuno tertulis di atasnya. Catatan susunan Tao. Mu Yun berkeringat. Namanya, apakah terlalu santai? Chang Tianze berkata sambil tersenyum, saya sendiri adalah seorang master susunan Tao, 4 tingkat teratas. 1 langkah lagi, saya bisa disebut Raja Susunan Tao yang dipuji oleh semua orang. Raja Susunan Tao bukanlah gelar eksklusif, tapi gelar terhormat untuk Master Susunan Tao tingkat 5. Master Susunan Tao tingkat 4. Kekuatan ini, di Changzhou, memang bisa menyimpang. Catatan Susunan Tao ini adalah catatan kerja keras saya selama 3 juta tahun. Ketika Anda berjalan di jalan sebelumnya, saya melihat pola Tao Anda memadat dan menemukan bahwa Anda tidak memadatkan pola Tao dengan cara konvensional. Ini sangat langka. Ini menunjukkan bahwa Anda belum diajar dalam susunan Tao, dan catatan susunan Tao ini dapat membuat Anda tidak begitu saja meraba-raba sendiri dalam susunan Tao. Ada deskripsi dari susunan Tao tingkat pertama hingga susunan Tao tingkat keempat. Saya pikir Anda memiliki cukup bakat untuk belajar. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Kuharap kamu tidak menyapu hartamu. Jika kamu belajar, kuharap kamu bisa menyebarkannya. Mu Yun lalu berkata, itu permintaannya. Itulah permintaannya. Tidak masalah, kata Mu Yun langsung. Jika kamu berjanji, kamu akan melakukannya. Chang Tianze kemudian berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, ketika kamu mempelajari susunan Tao yang dijelaskan dalam surat ini, kamu akan dimakan kembali. Mendengar ini, Mu Yun tampak serius. Tidak heran orang ini begitu lega memberikan dirinya akun susunan Tao yang berharga ini. Itu sudah jelas. Saya siap untuk itu. Saya kira demikian. Bagaimana bisa orang kuat yang menanyakan kerajaan Tuhan begitu mudah ditipu? Chang Tianze lalu berkata, ini kata-kataku. Ada orang yang menunggumu di bawah. Pergilah. Apakah ada orang lain? Begitu kata-kata Mu Yun jatuh, sosok Chang Tianze runtuh, dan segala sesuatu di dunia menghilang. Mu Yun hanya merasakan waktu dan ruang berubah, dan dia muncul di dunia lain. Di sini, sosok lain duduk di tanah, dikelilingi oleh cahaya terang, semuanya berkumpul pada orang ini. Kamu adalah keabadian. Astaga, Chang Abadi, salah satu dari 3 wakil penguasa sekte Chang Tian, juga merupakan orang kuat di tingkat Tao yang meminta kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuan. Jangan membodohi dirimu sendiri. Karakter abadi Chang sepertinya sedikit tidak sabar. Dengan lambaian telapak tangannya, dia berubah menjadi baju besi dan muncul di depan Mu Yun. Ini baju besi kuno Yuanlong. Baju besi kuno Yuanlong. Chang Abadi menunjuk sedikit, dan permukaan armornya bersinar. Mu Yun hanya merasa baju besinya sangat tebal, yang membuatnya merasa napasnya tidak lancar. Inilah yang telah saya perbaiki dengan kerja keras sepanjang hidup saya. Chang Abadi berkata langsung, baju besi kuno Yuanlong adalah baju besi skala naga yang saya temukan secara tidak sengaja di peninggalan di Changyun di luar Changsu. Butuh 9 sapi dan 2 harimau untuk mendapatkan baju besi skala dan mengeraskannya selama ratusan ribu tahun. Tanda seru petik 2. Ini armor itu adalah armor senjata kelas 4 yang sebenarnya, tapi kamu tidak bisa menggunakannya. Tidak, apa yang kamu lakukan untukku? Melihat Mu Yun sedikit jijik, Chang Abadi bersenandung, jika kamu tidak pergi melalui alam Dewa Pilar Tao sekarang, jika Anda ingin mengaktifkan baju besi ini, itu akan terhubung dengan Qi dan darah Anda, dan mungkin menguras esensi darah, Qi, dan roh Anda. Namun, itu tergantung pada kemampuan Anda dan seberapa banyak Anda dapat mengaktifkan. Perlindungan, Anda dapat mendesak seberapa banyak. Mu Yun tercengang. Namun,
jika kamu memberi makan baju besi ini dengan ki dan darah, kamu tidak dapat mencapai tingkat senjata raja yang sebenarnya. Senjata raja, senjata Wupin Dao, juga dikenal sebagai senjata Raja Dao. Di Changzhou, tidak ada prajurit sihir yang telah mencapai tingkat senjata raja. Setidaknya informasi yang dipelajari Mu Yun sekarang tidak ada. Kata-kata abadi dari surga belum berakhir. Armor ini luar biasa. Anda bisa mengalaminya sendiri, tapi itu adalah kerja keras saya. Anda harus berintegrasi. Tidak sesederhana itu. Pertama, jika kamu ingin memakainya, kamu akan. Petik 2. Begitukah? Pada saat ini, Mu Yun sudah mengenakan baju zirah di tubuhnya, dan bahkan ketika dia memakai baju zirah di tubuhnya, Mu Yun merasakannya sangat pas. Ketika hatiku tergerak, sisik pada armor seperti ibu jari menghilang. Sebaliknya, permukaan tubuh Mu Yun adalah kemeja panjang bertinta yang terlihat sederhana, ringan dan mewah. Namun, gaun panjang itu pantas, tapi itu menonjolkan keanggunan dan ketenangan Mu Yun. Melihat pemandangan ini, Chang Abadi tetap di tempatnya untuk waktu yang lama. Penatua, ya, Chang Abadi terbatuk dan berkata, ini hanyalah pengenalan awal dari baju besi kuno Yuanlong saya. Baju besi ini sungguh misterius. Itu bukanlah pertahanan yang kuat, juga tidak dapat ditingkatkan menjadi senjata raja, tetapi dalam baju besi, yang saya ukir di setiap bagian dari baju besi. Menurut catatan di internet, petik 2, rekam, pikiran Mu Yun bergerak sedikit, dan sepotong baju besi melesat keluar. Itu digantung di depan tubuh Mu Yun dan berubah menjadi baju besi skala kuno sepanjang 100 zang, yang diukir dengan padat dengan karakter kecil. Melihat adegan ini, Chang Abadi tampak tercengang. Lebih marah. Apa yang terjadi? Anak laki-laki itu dikenali oleh Raja Chang Tianze dan Chang Ming, tapi dia tidak mengenalinya, jadi dia tidak panas atau dingin bagi Mu Yun. Dari penilaian jalan sebelumnya, Mu Yun memang seorang ahli susunan Tao dan pendekar pedang, tetapi bukan ahli instrumen Tao. Tapi sekarang, bagaimana baju besi kuno Yuanlong bisa begitu baik pada Mu Yun? Sebelum dia mengatakannya, Mu Yun memakainya. Sebelum dia mengatakan rahasia di dalam armor, Mu Yun menemukannya. Apakah kamu seorang pengrajin? Tidak, bagaimana kamu tahu itu? Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, itu memberitahuku dengan sendirinya. Pakaian baju besi kuno Yuanlong berkata sendiri. Orang ini, membelot, elder, skill senjata yang terekam dalam armor ini sungguh luar biasa. Saya bukan pembuat alat peleburan, tapi saya bisa mempelajarinya. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih, tetua. Keabadian duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini terlalu aneh. Pergilah, ada seseorang yang menunggumu. Terima kasih, tetua. Tiba-tiba, pemandangan di depan Mu Yun berubah drastis. Saya hanya dapat melihat bahwa seluruh ruang di langit terdiri dari dao dan pedang Qi, dan setiap pedang Qi, dengan momentum membelah langit dan bumi, sepertinya mampu mencabik-cabiknya. Di udara pedang, seorang pria berjaket putih berdiri membelakangi Mu Yun. Yang akan datang, suara pria itu dingin dan acuh tak acuh. Tuan, Anda ingin memberi saya ini, pedangnya. Sebelum Mu Yun selesai berbicara, pria itu menggoyangkan telapak tangannya. Bersenandung, dalam kehampaan, ketenaran yang mendengung tiba-tiba terdengar, dan pedang Tao yang mengerikan Qi dari keempat sisi berkumpul langsung menjadi satu, dan kemudian berubah menjadi pedang panjang dan muncul di depan Mu Yun. Pedang itu panjangnya 3 kaki 7 inci. Seluruh badan pedang itu lurus. Ada pola cian samar di tengah bilahnya. Itu sederhana dan kuno. Jangan gerakkan pedang Raja Ming. Pria itu berkata langsung, ini adalah senjata asli 5 raja. Saya telah bersama saya selama bertahun-tahun, dan sekarang saya sudah mati. Ini pedangnya, jangan dikubur. Mu Yun maju ke depan dan mengambil alih pedang panjang itu, tetapi tiba-tiba, pedang itu mengeluarkan bau perlawanan yang sangat kuat, langsung membelah tangan Mu Yun, dan darah mengalir keluar. Patuh. Pada saat ini, pria itu meminum sepatah kata pun. Di permukaan pedang panjang itu, pedang itu menjadi gelap dan jatuh ke tanah. Mu Yun maju dan menyingkirkan pedang panjang itu. Dia bisa merasakan keengganan pedang untuk menyerahkan tuannya, dan dia juga bisa merasakan keengganan pria itu untuk menyerahkan pedang di depannya. Pendekar pedang sejati selalu penuh perasaan terhadap pedangnya. Aku yakin kamu akan membiarkan pedang ini memancarkan cahayanya sendiri. Ketika pria itu mendengar ini, dia hanya melambaikan tangannya. Mu Yun bertanya lagi, tidak, Tuan. Begitu kata-kata ini keluar,
sosok pria itu gemetar. Lalu dia berbalik dan menatap langsung ke arah Mu Yun dengan sepasang mata seperti elang dan elang. Rekor susunan Tao Chang Tianze adalah kerja keras master susunan Tao tingkat 4 dalam hidupnya. Armor kuno abadi Yuan Panjang juga merupakan harta dalam hidupnya. Dikombinasikan dengan catatan peralatan internal, itu tak ternilai harganya. Pedang Raja Mingku yang tak tergoyahkan adalah senjata sejati dari Jalan Raja. Itu adalah pedang dewa yang tak tertandingi di dunia. Apakah kamu tidak puas dengan ini? Mu Yun buru-buru berkata, puas, sangat puas. Pria itu berkata perlahan, kami bertiga meninggalkan langit di sini dan menyimpan barang-barang kami yang paling berharga. Sedangkan dia, hampir tidak ada yang tersisa sebelum dia meninggal. Dia, sekte penguasa surga, Surga Yu. Pria itu melambaikan tangannya dan berkata, oke, keluar. Dengan lambaian telapak tangannya, roh jahat teror muncul di tubuhnya. Suara gemuruh terdengar, lalu Mu Yun merasakan tubuhnya bergoyang tak terkendali di dalam kehampaan hingga ia jatuh ke tanah sambil mengepul pada saat tertentu. Mu Yun, teriakan terkejut terdengar. Wang Kai, Mu Yun juga tercengang. Saat ini, hanya pintu masuk lembah yang terlihat, dan murid dari ketiga sisi sedang menunggu di sini. Wang Kai bergegas maju, membantu Mu Yun dan berkata dengan heran, kamu. Kemana saja kamu? Mu Yun menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berkata, saya bertemu dengan kakak laki-laki Lupingan dan kakak laki-laki Tu Hong melalui jalan sebelumnya. Saya pergi ke puncak gunung bersama mereka. Petik 2. Lalu saya entah bagaimana dipaksa ke ruang misterius. Itu terlalu berbahaya. Saya diusir tanpa menyentuh apapun. Mendengar hal tersebut, Wang Kai langsung terkejut dan berkata, kamu pasti mendapat kesempatan untuk lulus ujian para pendahulu di sini. Namun, sayang sekali kamu tidak lulus ujian akhir. Apakah kamu mendapat sesuatu? Mu Yun menggaruk kepalanya dan berkata, saya langsung diusir dan tidak mendapat apa-apa. Mendengar ini, Wang Kai menghela nafas lagi dan lagi. Itu sangat disayangkan. Saat ini, banyak sosok yang berguling-guling di kejauhan 4970. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Semua mata tertuju, hanya untuk melihat Lupingan, Tu Hong, Ku Qiki, Chang Bei, Chang Gongzong, Chang Wendong dan lainnya dikucilkan dan berguling ke tanah. Murid dari ketiga kelompok maju satu demi satu. Saudara bela diri Lu, apa kabar? Seorang murid bertanya dengan harapan. Lupingan tampak kusam dan tidak berkata apa-apa. Saudara bela diri Tu, apa yang terjadi? Murid lain bertanya. Slot, hentikan. Tu Hong memarahi, saya dipukuli di tempat sialan itu. Akibatnya, saya tidak mendapatkan apa-apa dan langsung diusir. Lupingan memandang Tu Hong dan berkata dengan heran, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, Lupingan mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, saya juga dipaksa oleh kekuatan yang tidak diketahui. Pada akhirnya, saya baru saja mendapat pil Tao kelas 2. Dan Dao kelas 2, itu juga berharga. Ini benar-benar berbeda dari perkiraan Lupingan. Apa yang dia pikir adalah bahan alam dan harta bumi yang lebih baik, pil Tao tingkat 3, bahkan pil Tao tingkat 4, bahkan instrumen Tao, formula Tao, dan sebagainya. Tapi itu hanya pil kelas 2, yang memberi orang perasaan bahwa itu lebih seperti penghargaan kenyamanan, lebih gila. Di sisi lain, Ku Qiki, Chang Bei dan lainnya tidak jauh lebih baik. Kakak perempuan bela diriku. Aku punya senjata kelas 2. Wajah Ku Qiki muram dan tubuhnya terluka. Setelah memasuki saluran tersebut, dia langsung dipukul, tetapi hasilnya adalah instrumen Tao kelas 2, yang tentu saja membuatnya kesal. Faktanya, ramuan Tao kelas 2 dan instrumen Tao kelas 2 semuanya adalah hal yang baik untuk kuil Tao dan nilainya tidak kecil. Tetapi ketika ke-12 orang itu memasuki saluran tersebut, mereka semua merasa bahwa mereka pantas mendapatkan lebih dari itu. Tapi sekarang, kecewa. Mu Yun yang berdiri di tengah kerumunan juga langsung diabaikan. Di mata Lupingan dan Tu Hong, bahkan mereka gagal lulus ujian. Lupingan mendapat pil Tao kelas 2, Tu Hong kembali dengan tangan kosong, dan kemungkinan kecil Mu Yun untuk mendapatkannya. Melihat ke-11 orang itu, mereka merasa kesal satu persatu. Mu Yun juga memiliki ekspresi tak berdaya dan kesal di wajahnya. Tapi hati senang mekar. Perjalanan ini tidak kosong. Dia tidak membayar apapun, yaitu, dia mendapatkan surat susunan Tao Chang Tianze,
baju besi kuno Yuan Long yang abadi, dan pedang tak tergoyahkan Raja Changming. Entah itu catatan susunan Tao, baju besi kuno Yuan Long, atau pedang Raja Dinasti Ming, belum lagi 3 tingkat kolom Tao Muyun saat ini, itu juga merupakan daya tarik yang fatal bagi orang-orang kuat di alam Dewa Laut Tao dan alam Dewa Tao di Changsu. Jika salah satu dari ketiga hal tersebut diketahui orang lain, saya khawatir akan memicu pertumpahan darah. Muyun dipenuhi dengan kegembiraan dan merasa telah menemukan penawaran yang bagus. Pada saat ini, Chang Wendong melihat ke-18 patung di kedua sisi keluarga Chang, melihat ke jalan yang dalam, dan dengan marah memarahi, bermain dengan orang, tidak ada apa-apa. Ayo pergi tanpa hasil, bajingan Chang Tianzong. Petik 2, yang lain juga setuju dengan omelan ini. Tapi Chang Wendong meminumnya. Tiba-tiba, 18 patung tinggi itu langsung mengeluarkan 18 lampu, mengepul, langsung menusuk Chang Wendong. Seorang jenius dengan 9 pilar Tao meninggal. Saat berikutnya, semua orang ketakutan. Apa-apaan ini? Kamu bahkan tidak bisa memarahi, kata seorang murid dengan rasa takut yang masih ada. Kemudian, di lembah, di ujung jalan, di antara yang halus, 3 sosok perlahan mengembun. Ketiga sosok itu ilusi dan cerah. Mereka menyinari 18 patung seolah-olah ditutupi dengan cahaya keemasan, dan menyinari orang-orang. Mereka tidak bisa membuka mata untuk melihat ke depan. Suara cemerlang surga terdengar saat ini. Harta berharga yang ditinggalkan oleh kami bertiga telah diperoleh oleh salah satu dari kalian. Jangan dimarahi di sini, atau bahkan jika kami bertiga mati, kalian semua tidak bisa keluar dari sini. Suara itu terdengar, dan segera menjadi sunyi dan cahaya keemasan menghilang. Ketika suaranya benar-benar hilang, semua orang tercengang. Baru saja, apakah itu 3 wakil kepala sekte Changtian? Haruskah begitu? Apa katanya, harta yang tersisa telah diperoleh oleh 1 orang. Siapa yang mendapatkannya? Aku tidak tahu. Sekarang, semua orang mendidih. Saya pikir tidak ada harta karun. Saya pikir meskipun harta karun itu ada, tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Tapi sekarang, Zibao, seseorang telah mendapatkannya. Siapa ini? Apakah ke-12 murid yang memasuki puncak jalan, atau apakah mereka orang-orang yang sudah mendapatkan tangan mereka sebelum memasuki ujian jalan? Dan apa harta karunnya? Ketiga penganut Tao itu bertanya kepada orang kuat yang tak terkalahkan di alam Tuhan. Tinggalkan harta terbaik, tidak peduli seberapa buruknya, itu juga level 4 kelas. Bahkan penganut Tao di Changsu saat ini akan menjadi gila. Saat ini, Muyun, yang berada di antara kerumunan, benar-benar bodoh. Pegang rumput besar, jangan membawa jebakan seperti itu. Ketiganya telah duduk dan memberikan segalanya kepadanya. Mengapa kamu tidak membiarkan dia mengambilnya dengan aman? Bukankah kamu mendorongnya ke lubang api? Siapa ini? Saat ini, Tu Hong berteriak dengan marah dan bergema melalui lembah. Siapa yang mendapatkan harta karun itu? Tu Hong melihat sekeliling dan berteriak lagi, tidak perlu terlalu egois. Hasilkan banyak uang dalam diam dan ambil semua hartanya sendirian. Chang Bei memandang Chang Gongzong dan Renbo dengan acuh tak acuh. Chang Gongzong menjadi pucat dan langsung berkata, saya tidak mendapatkan apa-apa. Renbo berkata dengan getir, saudaraku, kamu tidak mengerti. Aku, bahkan lebih tidak mungkin. Jelas, aku tidak mempercayainya. Serahkan 2 harta karun luar angkasamu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Chang Gongzong dan Renbo jelek. Harta karun yang tersimpan di luar angkasa semuanya tersembunyi dengan rahasia kecilnya masing-masing. Jika Anda mengeluarkannya, keluarkan dan biarkan saya melihatnya. Jika tidak ada yang lain, saya berjanji tidak akan bergerak. Nada sedihnya memiliki rasa tertentu yang tak terbantahkan. Bagaimana bisa Chang Gongzong dan Renbo tidak mematuhi Chang Bei dan harus menyerahkan harta mereka dengan jujur? Di saat yang sama, Ku Qiki juga melihat ke sampingnya. He Wendong, Jing Xiang, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Aku sangat percaya padamu. He Wendong berkata sambil tersenyum masam, saya benar-benar tidak mendapatkan apa-apa. Saya juga, Ku Qiki berkata lagi, ini penting. Kamu tidak bisa begitu saja mendengarkanmu. Serahkan bayi penyimpananmu dan tunjukkan padaku. Mendengar ini, mereka sedikit banyak merasa tidak nyaman. Namun dalam menghadapi Ku Qiki yang kuat, mereka tidak bisa memilih. He Wendong dan Jing Xiang menyerahkan harta mereka satu demi satu.
Kukiki memeriksa bahwa tidak ada masalah. Tapi matanya menatap Jing Xiang, tapi dengan sedikit keraguan, dia berkata lagi, ada apa denganmu? Ah, mendengar ini, wajah Jing Xiang memerah dan buru-buru berkata, tidak ada. Tidak ada, tunjukkan padaku. Kukiki melangkah keluar dalam satu langkah, dengan nada yang tidak dapat disangkal. Kakak perempuan bela diriku, aku benar-benar tidak mendapatkan apapun. Wajah Inoue jelek, tunjukkan padaku, tentu saja aku tahu. Dengan lambaian telapak tangannya, Kukiki langsung meraih dada Jing Xiang tanpa menutupi telinganya. Saat berikutnya, ketika Kukiki mengambil sesuatu dari tangannya dan memegangnya di depannya, banyak murid istana Xiao Yao di sekitarnya yang benar-benar bodoh.